Bank Indonesia mengambil langkah berani dengan menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% di bulan Mei ini. Demikian juga dengan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility menjadi 6%. Bank Indonesia telah mengambil keputusan berani dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% di bulan Mei ini. Dan keputusan tersebut guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga inflasi di tahun 2026 dan 2027 mendatang. Bank Indonesia mengambil langkah berani dengan menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% di bulan Mei ini. Demikian juga dengan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility menjadi 6%. Keputusan Bank Sentral untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang terdampak perang di Timur Tengah serta langkah preemptif dalam menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027. Adapun nilai tukar rupiah kembali tertekan pada penutupan Jumat lalu atau pasca kenaikan BI rate menjadi 17.717 per dolar Amerika Serikat. Padahal 2 hari sebelumnya sempat mengalami apresiasi yaitu 17.673 di hari Kamis dan 17.685 di hari Rabu. Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja penyaluran kredit perbankan per bulan April 2026 tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,98% dibandingkan bulan Maret 9,49% dan Februari 9,37%. Sementara itu kenaikan BI rate hingga 50 basis poin dikhawatirkan akan berdampak bagi perbankan maupun dunia usaha seperti industri pembiayaan, properti, otomotif, konsumsi hingga UMKM. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai BI rate 5,25% di antara stabilitas nilai tukar rupiah dan juga tekanan terhadap dunia usaha. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, kemudian juga sudah bergabung Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Suwandi, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, apa kabar juga? Apa kabar Bu Lana? Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Suwandi. Bulana, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah Pak Suwandi, Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan begitu Bulana ya, bahwa di pekan lalu ini Bank Sentral mengambil langkah yang cukup berani dengan menaikkan suku bunga acuan kita 50 basis poin begitu. Nah, dari sisi ekonom Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri atau bagaimana dengan kenaikan yang sudah dinaikkan BI oleh Bank Indonesia ini 50 basis poin, Bulana? Ya, terima kasih Mas Pras. Ya kalau kita lihat tekanan rupiah ya, sebetulnya di awal Januari itu sudah mulai ada tertekan, tapi masih dapat dikendalikan dengan baik. Nah, cuman belakangan selama sebulan terakhir itu kan ketika melewati level 17.000 barulah, wah ini kok kayaknya sudah bahaya betul ya. Nah, di situ BI mulai ada ancang-ancang ya, udah mulai banyak yang memperkirakan memang BI akan menaikkan suku bunganya. Nah, 50 basis poin memang satu perkiraan yang cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang dalam kondisi ya agak slow down ya setelah kuartal 1. Nah, tapi memang saya pikir BI selama ini memang menggunakan banyak instrumen ya, termasuk instrumen suku bunga dalam pengendalian rupiah. Nah, BI itu kan mandatnya itu utamanya sebetulnya pengendalian rupiah. Tapi waktu UP2SK, BI itu mendapat tambahan mandat, Mas Pras, yaitu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dua mandat ini sebetulnya agak berbeda, artinya memberikan hubungan yang negatif antara rupiah dan mandat yang pertama dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bicara mandat pertumbuhan ekonomi, memang BI harusnya menahan suku bunga itu untuk mendorong menjadi stimulus karena kebijakannya cenderung akan ekspansi kalau mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi mandat yang utama kan menjaga rupiah. Nah, ketika menjaga rupiah ya BI memang harus memilih yang mana yang saat ini diperlukan dalam jangka pendek. Ya, menaikkan suku bunga ini menjadi salah satu upaya ya untuk memperkuat rupiah.
Nah ya berarti memang akan ada konsekuensi di sisi pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya dilematis juga bagi BI karena mandat yang diberikan itu sangat apa ya, trade off gitu ya satu sama lain. Kalau mau mendorong pertumbuhan ekonomi ya bunga harus rendah, tapi implikasinya rupiah ini bagaimana? Nggak Iya, bisa lagi mengharapkan himbauan untuk bisa Bang Pak Peri sendiri Gubernur BI kan sudah menyampaikan bahwa rupiah ini under value tuh. Tapi tetap saja market terus mendorong rupiah ke atas ya ke 17.000 lebih karena ya efek capital outflow yang terus-menerus terjadi baik di pasar saham maupun di pasar oke. obligasi. Sehingga ya mau nggak mau senjata pamungkasnya BI barangkali ya suku bunga ini dalam jangka pendek ya. Kalau kita bicara jangka yang lebih menengah, mudah-mudahan DHE kalau yang terkait dengan pengambilan devisa yang masuk ke dalam negeri ini bisa membantu penguatan rupiah Baik. dari sisi supply. Tapi kan supply ini satu hal, demand itu yang lebih besar lagi. Nah ini ada ketidakpastian yang sangat tinggi yang membuat mungkin demand ini masih terus akan mendorong harga Oke. dari dolar ini menjadi semakin mahal buat rupiah Hmm, ya. baik, baik. Ekspektasinya kalau melihat seperti ini ya BI mungkin masih akan menaikkan bunga juga Hmm, menaikkan bukan lagi di masa wah. yang akan datang. Oke, oke, ini Ya menarik memang ini begitu ya, tidak analisis yang perlu kita paling cermati bersama. Nah, sekarang dari dunia ya. usaha nih, Pak Suwandi, ini industri pembiayaan yang sangat erat kaitannya begitu ya, bersinggungan dengan suku bunga acuan, baik bank sentral maupun perbankan sendiri. Apakah Anda melihat keputusan BI ini sebenarnya sudah diprediksi lah paling tidak begitu oleh pelaku industri pembiayaan sebelumnya atau bagaimana Pak Suwandi? Iya, terima kasih Mas. Seperti apa yang disampaikan Bulana bahwa memang situasi dan keadaan yang memaksa apa pemerintah maupun BI dalam hal ini menaikkan suku bunga dan ini sebenarnya sudah kita prediksi dan sudah kita antisipasi Oke, karena instrumen daripada keuangan ini sendiri bagaimana juga menjaga stabilitas moneter, stabilitas ekonomi memang satu hal yang sangat tidak mudah karena situasinya memang kita pahami sudah hampir 2 tahun 2025, 2024 perlambatan ekonomi atau penurunan daya beli ini kita rasakan terutama kami sebagai pelaku usaha bisa melihat bahwa di awal tahun 2025 perlambatan permintaan sendiri sudah sangat menurun dan kita bisa lihat hasilnya dari penjualan kendaraan roda 4 yang diprediksi 1 juta unit hanya tercapai 800-an ribu unit dan ini sebenarnya pun ditopang oleh kendaraan listrik sebenarnya. Kalau tidak ada kendaraan listrik ini sendiri, ya, mungkin sudah di bawah 800 ribu dan kita rasakan sebenarnya sejak tahun 2025. Rasa optimisme kita masuk di tahun 2026 kita harapkan ayo mari kita tumbuh namun demikian dengan apapun yang sebenarnya pemerintah sudah coba usahakan terkait dengan berbagai macam apa namanya stimulus-stimulus atau apapun juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan upaya-upaya yang sudah sangat maksimal. Tentu ini kita sangat hormati dan sangat kita hargai. Namun demikian memang tidaklah mudah ya di tengah-tengah situasi geopolitik yang ada perang dan lain-lainnya. Tentu ini bercampur aduk situasinya. Dan kalau berbicara mengenai kenaikan suku bunga yang sudah kami antisipasi, sebenarnya ini tidak akan mengganggu debitur-debitur kami atau lesi-lesi kami yang saat ini sedang berjalan. Karena di perusahaan pembiayaan sifatnya pada saat debitur mengambil posisi suatu tanda tangan perjanjian kredit maupun perjanjian leasing atau sewa menyewa itu bunganya tetap Mas Pras di kami. oke, Kami tidak ya, mempunyai bunga yang volatile atau mengikuti turun naiknya suku bunga. Nah, namun demikian oke, tentunya ini akan mempunyai dampak ke depannya. Di tengah-tengah kita juga masih merasakan perlambatan ekonomi atau ekonomi mungkin tumbuh, ya, tapi perlambatan daya beli atau daya beli yang masih kita rasakan sangat-sangat berat buat debitur-debitur kami karena kami melihat dari permintaan yang masuk dari apa namanya permohonan kredit maupun pembelian kendaraan roda 4 yang cukup stabil sebenarnya di year on year-nya tapi ya, kami rasakan bahwa aplikasi yang masuk masih kita apa namanya kita saring kualitasnya dengan sendiri sehingga pertumbuhan kami di bulan Maret hanya 0,61% year on year di mana Februari sebenarnya sudah di atas 1% tapi menurun kembali di bulan Maret tahun 2026 ini. Nah, ini yang menjadi oke. satu hal yang tentu kita akan cermati di kuartal berikutnya dan kita tentu mengharapkan semuanya ini dapat kita lalui dan kerjasama Baik. antara
Kemenq dan Bank Indonesia dari sisi moneter dan fiskal bisa menghasilkan sesuatu yang lebih positif ke depannya, Mas. Gitu ya, diharapkan memang ada bauran kebijakan lagi antara fiskal dan moneter untuk menjaga dunia usaha kita. Begitu kan, bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya seperti apa sih upaya dari industri pembiayaan untuk menjaga dari sisi kualitas kredit begitu untuk mencegah adanya risiko gagal bayar. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Suwandi dan juga Bulana, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini dia dari sisi kinerja penyaluran kredit perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2026 di mana tercatat 8.656 triliun rupiah, naik 9,49% secara tahunan, di mana bulan Maret ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2026 9,37%, dan kinerja penyaluran kredit Maret ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025 lalu di 9,16%. Dan selanjutnya kita akan cermati data dari sisi profil risiko kredit perbankan per Maret 2026 untuk NPL gross-nya, NPL net dan juga loan at risk-nya. Ini dia di Maret 2026 untuk NPL gross 2,14%, netnya 0,83%, sementara untuk loan at risk-nya di 8,94%. Dan ini kalau kita lihat turun dibandingkan dengan Februari 2026 untuk LAR-nya, kemudian untuk net NPL-nya sendiri juga ini bisa dikatakan sama ya dengan bulan Februari 2026. Sementara untuk Maret 2026 NPL gross-nya penurun dibandingkan dengan Februari 2026. Baik pemirsa, berikutnya kita akan cermati dari sesi pergerakan nilai tukar rupiah yang memang tadi sudah disampaikan Bulana, kemudian Pak Suwandi yang juga memahami dengan kondisi pemerintah maupun Bank Sentral saat ini sehingga harus menaikkan suku bunga acuan mereka. Dan kita lihat pergerakannya memang ya sudah menyentuh lagi ya di 17-an ribu untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Itu dia data dari 7 sampai dengan 22 Mei 2026. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan bersama dengan Ibu Lana dan juga Bapak Suwandi Wiratno untuk membahas seperti apa sih nanti hal-hal yang perlu kita cermati dengan adanya kenaikan suku bunga acuan ini terhadap dunia usaha, meskipun tadi Pak Suwandi menyatakan fixed rate lah kalau bisa dikatakan begitu ya, suku bunga pinjaman untuk industri pembiayaan. Kita akan bahas dan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama kedua narasumber kita. Baik, Pak Suwandi, nah lantas bagaimana Pak dari sisi Bapak kalau misalnya pelaku usaha industri pembiayaan begitu, meskipun tadi rata-rata tidak mengalami perubahan begitu ya Pak suku bunga pinjamannya. Nah kalau untuk mencegah potensi gagal bayar, kemudian apakah ada mungkin restrukturisasi begitu dimungkinkan atau sudah mulai terjadi, nah ini update-nya bagaimana nih Pak? Menarik Mas Pras untuk kita bahas terkait dengan non-performing financing, mencegah gagal bayar dan lain-lainnya. Dari perusahaan pembiayaan terus mendorong masyarakat dan juga menghimbau kepada masyarakat manakala misalnya terjadi penurunan kemampuan membayar cicilan, harapan kita adalah tentunya berkomunikasi. Karena saat-saat ini seringkali juga kita melihat di sosial media maupun di media cetak elektronik dan lain-lainnya terkait dengan mungkin intimidasi katanya dari debt collector dan lain-lainnya. Sebenarnya kami terus juga menyampaikan kepada para penagih hutang kami untuk juga berlaku sopan, untuk berlaku sesuai dengan SOP dan yang lainnya. Tentu kita tidak bisa misalnya memahami situasi di lapangan ya, kadang-kadang sendiri kita banyak mengalami juga masukan daripada penagih hutang di mana rata-rata misalnya khususnya karena kami besar di pembiayaan kendaraan bermotor, rata-rata kendaraan tersebut sudah ada di pihak ketiga Mas Pras. Artinya bahwa sekarang sedang marak ya di sosial media, di Facebook, di TikTok, di YouTube maupun di Instagram, jual beli kendaraan STNK only. Nah ini kan juga mengkhawatirkan kita, jumlah komunitasnya bahkan sudah mungkin jutaan atau puluhan juta orang di dalam komunitas-komunitas sosial media tersebut. Sementara kami memegang jaminan BPKB-nya ada di kami, sementara kendaraan tersebut sudah berpindah tangan, beralih kepada pihak-pihak ketiga, keempat, kelima, bahkan pada saat mau dilakukan eksekusi atau kita mengunjungi debitur, debiturnya sudah tidak ada di tempat, dan kita harus mencari kendaraan untuk recovery kan, karena kami sebenarnya kan berhutang dengan perbankan ya, kami hutang dengan bank dan kami harus punya tanggung jawab membayar cicilan juga ke bank. Oke. Nah,
Upaya-upaya ini tentunya perlu juga kami sampaikan bahwa lebih baik berkomunikasi daripada kendaraan tersebut dijual dengan STNK only karena ini kan satu pelanggaran hukum. Nah, ini upaya-upaya kami dan tentunya perlu kami sampaikan juga di sini kepada masyarakat bahwa satu dua friksi yang terjadi di lapangan atau mungkin ada beberapa terjadi, sebenarnya jumlah kontrak pembiayaan yang khususnya di pembiayaan otomotif ini sudah lebih dari mungkin 20 juta kontrak gitu loh. Jadi bukan sedikit ya kontrak yang ada di total industri. Tentunya kami mengharapkan bagi juga masyarakat untuk tidak membeli kendaraan STNK only karena kepemilikan kendaraan kan BPKB. Nah, manakala ini terjadi kan ada konsekuensi pelanggaran hukum dan lain-lainnya. Jadi kita harus sama-sama menyikapi ini bersama bahwa kalau kita semuanya menjadi citizen atau warga negara yang baik, misalnya ada hutang ya harus dibayar, jika tidak ada hutang atau mungkin jika tidak punya kemampuan membayar pada saat ini kemampuannya turun, komunikasi kita bisa tarik panjang pinjaman itu sesederhana itu kita bisa restru, kita bisa reschedule. Nyata ya Mas Pras, waktu zaman Covid malah pada saat kita melakukan restrukturisasi dan rescheduling kita tidak ada apa-apa. Ya, karena mungkin masyarakat juga uangnya tersimpan, uangnya bisa ditabung, tidak dipakai untuk hal-hal lain. Nah, yang ini kita khawatir di tengah penurunan daya beli, masyarakat juga misalnya kemampuannya turun, ada konsep healing gitu ya Bulana ya, Pak Mas Pras ya. Masa-masa liburan ada pinjaman yang di BNPL, ada pinjaman Pindar. Nah, ini semakin bertambah hutang bukan mengurangi hutang. Nah, ini yang kita himbau pada masyarakat untuk sesuaikanlah kemampuan daripada keinginan yang ada. Dan tentu memang banyak promo-promo yang ada di lapangan. Jadi kita selalu menghimbau restrukturisasi, rescheduling menghadapi gagal bayar dan segalanya daripada mungkin kita harus misalnya berinteraksi di lapangan, collection datang, kolektor datang. Tidak mau ketemu dengan kolektor, ya bayar hutangnya. Kalau misalnya belum mampu, minta restru dan rescheduling. Itu yang kita selalu lakukan secara edukasi dan literasi kepada masyarakat secara umum. Oke Pak Sodi ya, itu dinamika yang tengah dialami oleh industri pembiayaan saat ini. Berarti memang dari sisi kemampuan masyarakat begitu yang memang tengah mengalami tekanan itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi ada satu solusi adalah restrukturisasi dan juga mungkin rescheduling ya terkait dengan pembiayaan ataupun kredit yang mereka miliki begitu. Nah, Bulana, dengan kondisi seperti saat ini, suku bunga acuan naik, kemudian apa sih yang bisa kita cermati lebih jauh kalau memang kenaikan suku bunga acuan 50 basis point ini terhadap ekonomi Indonesia? Anda katakan tadi memang ini menjadi pilihan yang dilematis begitu antara kita menjaga pertumbuhan kah atau kita harus mengamankan rupiahnya, atau Anda melihat seperti apa sih nanti dampaknya untuk ekonomi kita begitu, masyarakat kita yang sedang mengalami tekanan terhadap daya beli. Nah, ini kan tekanannya bisa banyak begitu Bu. Silakan. Ya, ya Mas Pras. Di data BI itu ada yang namanya hutang dari rumah tangga. Dan kemudian berapa persen dari pendapatannya digunakan untuk membayar cicilan gitu ya. Nah, saat ini sih kalau dari berapa persen dari pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan, saya nggak tahu ya datanya. Ini yang data resmi diperoleh oleh BI ya. Tentunya data yang ada di OJK juga sama. Nah, itu masih sekitar 30% yang relatif sebetulnya masih aman walaupun ekornya udah mulai naik. Ya, ekornya udah mulai naik artinya dari ini sebelum ada penaikan bunga BI ya. Nah, jadi artinya masyarakat sudah mulai membayar dengan lebih mahal sebetulnya. Nah, kalau di tempat Pak Suwandi tadi itu karena fixed ya, kecuali nanti peminjam yang baru. Nah, tentunya ini akan membebani kenaikan bunga, pastilah akan membebani ya, baik terutama pelaku usaha dan juga tentunya mereka rumah tangga yang masih melakukan pinjaman, khususnya misalnya kalau minjam motor untuk kegiatan usaha, untuk jadi driver online, seperti itu pastilah akan mendapat tekanan ya Mas Pras ya di dalam pengeluaran mereka. Nah, berarti mereka harus menahan diri untuk pengeluaran yang lain. Nah, kalau pengeluaran lain dia tahan, ya biasanya di konsumsi rumah tangga juga akan mengalami penurunan. Nah, di kuartal 2, kuartal 3, ini biasanya memang kuartal yang relatif slow down ya. Dibandingkan kuartal yang ada musiman seperti Lebaran ataupun puasa kayak kemarin ini. Tetapi ke depan ini ada tahun ajaran baru loh, di bulan Juni, Juli ya.
Nah, ini juga akan membebani buat masyarakat yang tadi dengan kenaikan bunga, kewajiban-kewajiban dia ke bank udah mulai ada kenaikan, mungkin nggak hanya ke bank, mungkin juga ke tempat lain, pinjaman online dan lain-lain, ya. Terus kemudian kalau itu bunganya tidak serta-merta naik pada saat bulan yang sama, tapi mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi naik, dan di saat yang sama dia juga harus membayar untuk kebutuhan anak sekolah. Nah, ini beban yang cukup berat sih di dalam masyarakat kalau kita bicara sekitar bulan Juni dan Juli nanti. Ya, otomatis ya tadi ke pengeluaran yang lain harus ditahan. Nah, kalau pengeluaran yang lain ditahan, ya kita akan ya perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang nggak setinggi kuartal 1 lagi lah. Kalau kuartal 1 5,61 ya harapannya sih nggak terlalu jauh ya. Tapi ada beban yang memang menjadi lebih berat yang ditanggung baik oleh rumah tangga maupun pelaku usaha dengan kenaikan bunga. Walaupun apa ya, kalau pengusaha mengambil pinjaman biasanya kan dia melihat prospek. Kalau di prospeknya udah nggak ada, ya dia nggak mau ngambil pinjaman. Nah, kalau kita lihat data yang lain, Mas Pras, yaitu ada namanya undisbursed loan. Undisbursed loan sekarang meningkat loh, Mas Pras. Tadinya sekitar 20%, sekarang udah naik hampir 27%. Ya, jadi pelaku usaha dikasih pinjaman 100 yang diambil hanya 75-an. Karena memang ada kondisi ekspektasi dunia usaha yang dirasa kurang begitu mendukung ya, kurang begitu memberikan optimisme kalau mereka mengambil pinjaman seluruhnya, terus kemudian produksinya akan meningkat dan penjualannya membaik karena tadi situasinya saling terkait ya, antara tadi tekanan dari pengeluaran rumah tangga yang membesar, efek juga dari diantaranya efek dari suku bunga ini dan kemungkinan bunga ini masih akan naik, Mas Pras, kalau melihat tekanan rupiah. Baik, kita akan lihat seperti apa sih langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas tadi makroekonomi kita, momentum pertumbuhan dan juga nilai tukar rupiah. Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Lana dan juga Pak Suwandi ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita. Ada Bu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia, kemudian ada juga ada Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai langkah pemerintah. Kalau memang tadi berharap juga dari Pak Suwandi di segmen sebelumnya adalah bauran kebijakan lagi, fiskal moneter. Nah, Bu Lana sendiri melihat bagaimana nih? Bagaimana tadi kenaikan suku bunga acuan ini bisa berdampak terhadap dunia usaha, kemudian di tengah daya beli masyarakat juga yang sedang mengalami tekanan, belum lagi ada kenaikan-kenaikan dari bahan-bahan pokok ataupun mungkin kita lihat dari bahan-bahan lainnya seperti plastik yang kemarin juga sempat membuat satu kegambangan di masyarakat begitu Bu Lana. Ya, betul Mas Pras. Ya masih bisa ya, artinya di dalam kebutuhan masyarakat yang utama itu bisa diberikan ke apa namanya jaminan supply yang bagus ya. Artinya bahan pokok itu tersedia. Memang harganya naik Mas Pras, sekarang harga beras per kilo aja yang relatif paling murah itu 15.000 naik. Kita kan relatif masih bisa lah istilahnya. Ya kalau 1 kilo 17.000 ya belinya setengah kiloan aja nanti beli lagi gitu ya. Nah, Masya Allah. Halo? Ya, silakan Ibu. Ya, nah jadi memang akan ada ya diperlukan suatu apa namanya itu supply yang betul-betul bisa menjamin kebutuhan bahan pokok itu tetap tersedia Mas, minimal di sisi supply. Kalau di sisi harganya ini yang nggak bisa tetapi kalau di sisi supply itu relatif terjaga, misalnya gas naik ya tapi gas tersedia itu nggak apa-apa ya, beras naik tapi beras juga masih ada, telur naik, telur tersedia, itu nggak apa-apa. Istilahnya masyarakat masih bisa lah mensiasati dengan membeli dengan size yang lebih kecil. Asalkan mereka masih bisa memenuhi kebutuhannya seperti yang sebelumnya. Nah, jadi menjaga supply itu betul-betul diperlukan. Nah, di sini diperlukan koordinasi dengan daerah, Mas Pras. Gubernur itu juga harus ikut gitu loh. Jadi memastikan bahwa supply di daerah masing-masing itu terjaga. Ya tersedia dengan cukup. Nah itu minimal bisa membantu menjaga stabilitas. Kalau kita melihat misalnya kita datang ke pasar, oh nggak adanya beras 17.000 ya, dibelinya ya nggak mungkin nggak 1 kilo ya, misalnya
Oke, itu dia. Kilo. Dari Jadi sisi memang apa ya? ya dari sisi makroekonominya memang harus tetap dijaga begitu ya dari sisi kesiapan Oh, suplainya bahan itu bakar harus ada dijaga, Mas. Jadi suplainya. pastikan tersedia cukup lah di Baik, masyarakat walaupun harganya naik ya. Tentunya inginnya kalau suplainya cukup mestinya harganya nggak ikut naik ya. Tapi oke, kan terpengaruh nih dengan baik. adanya harga minyak mentah, logistik pasti naik, transportasi naik. Ini kan banyak juga yang mengambil kesempatan Hmm, untuk kemudian menaikkan harga bahan makanannya gitu, bahan pokok gitu baik. ya. Nah, ini yang perlu benar-benar dipastikan sih Mas Pras dari sisi Oke. fiskal untuk bisa memastikan Hmm, bahwa supply tadi terjaga. Koordinasi dengan oke. gubernur, dengan daerah itu Ya, sangat diperlukan. Ya, integrasi kebijakan lah berarti dari pusat ke daerah begitu. Nah, Pak ya Suwandi, betul. apa yang Anda harapkan begitu berarti di tahun 2026 kuartal 1 sudah lewat meskipun kita tahu pertumbuhan cukup menarik begitu 5,61%, kuartal 2 dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, industri pembiayaan sudah meramu strategi apa nih Pak Suwandi, silakan. Oke, Mas Pras, yang kami harapkan tentunya adalah kebijakan pemerintah yang tentunya konsisten ya. Artinya bahwa eh, dengan rasa optimis tentu pembiayaan akan ada manakala misalnya kebijakannya juga cukup apa namanya friendly, cukup ramah misalnya. Contohnya ya karena di perusahaan pembiayaan kami banyak sekali pembiayaan terkait dengan alat berat ya, khususnya untuk produktif kita ada pembiayaan investasi, ada pembiayaan modal kerja. Tadi disampaikan oleh Bu Lana bahwa undisbursed loan cukup tinggi. Di perusahaan pembiayaan juga itu kami rasakan, namun demikian kita juga melihat bahwa sekarang ini cenderung pinjaman daripada debitur yang dipakai adalah pinjaman modal kerja yang sifatnya jangka pendek karena memang ini menjadi satu hal yang kebutuhan terkait dengan pemenuhan cash flow perusahaan itu sendiri kalau khusus untuk pembiayaan produktif. Oke, Namun demikian ini kita perlu khawatir juga jangan cash flow-nya atau pinjaman modal kerja ini ditarik bukan untuk kegiatan produksi itu sendiri, namun lebih kepada misalnya untuk pemenuhan pembayaran gaji atau hal-hal lain untuk menutup cash flow yang negatif. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, yang kita harapkan terkait dengan kebijakan yang lebih friendly dan segalanya. Contohnya misalnya memasuki awal tahun 2026 yang kami rasakan dari pembiayaan investasi atau alat berat adalah terkait KAB yang diputuskan oleh pemerintah sebagian daripada penambang atau pemilik tambang dan segalanya terkait penurunan produksi. Namun demikian kami juga terus mencermati dan mendengar bahwa kemungkinan akan ada namanya revisi terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait pemotongan produksi. Mudah-mudahan bisa juga terjadi peningkatan produksi karena memang kebutuhan akan energi sendiri saat ini dengan adanya perang Iran, US dan Israel ini tentu sangat dibutuhkan bahan-bahan atau alternatif daripada minyak ini sendiri, misalnya batu bara dan lain-lainnya. Semoga bisa terjadi peningkatan produksi di lain daripada batu bara juga ada nikel dan lain-lainnya. Nah ini kalau dengan kan yang lebih friendly dan segalanya tentu para pengusaha mengharapkan ini semua sehingga pengusaha juga bisa tetap berusaha, tetap bisa meningkatkan produksi usahanya dan tetap investasi ya, atau capex terkait dengan pembelian alat-alat berat ini sendiri. Nah, ini kami di oke. perusahaan pembiayaan. Manakala terjadi penurunan dan tidak ada, apakah nanti misalnya beberapa pengusaha atau pemegang tambang dan IUP ini sendiri misalnya terjadi penurunan produksi, yang kita khawatirkan malah terjadi pengurangan karyawan ya. Nah, ini Baik. yang kita khawatirkan kemungkinan ini semoga tidak terjadi dan tadi disampaikan Ya, kuartal kedua ketiga kalau diproduksinya misalnya naik tuh di beberapa daerah terjadi peningkatan dan juga ada kegiatan usaha buat kami juga ini satu hal yang sangat baik di pembiayaan. Demikian baik. Mas Pras. Ya itu dia, berarti memang banyak faktor yang perlu diperhatikan dan dicermati juga begitu oleh pemerintah ya melalui kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap market, tapi di satu sisi tetap menjaga makroekonomi kita tetap solid begitu dalam artian ada nilai tukar rupiah, inflasi di sana, kemudian bagaimana aktivitas industri juga begitu yang perlu kita jaga di sepanjang tahun 2026. Mengingat ini adalah pijakan yang kuat, tahun depan targetnya soalnya 6,5% nih untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2027 mendatang. Baik, Bu Lana, Pak Suwandi, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Lana, Pak Suwandi, terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Pras, terima Terima kasih kasih. Bu Lana, Terima kasih, izin. Mas.